baik satpam maupun pimpinan perusahaan itu Marsina. Di Tugu Kuning inilah pada tanggal 5 Mei 1993, Marsina semasa hidup terakhir kali terlihat oleh teman-temannya. 2 tahun kemudian, kasus Marsinah ini seperti menguap. Tepatnya setelah para pihak yang merasa dikambing hitamkan militer dibebaskan Mahkamah Agung. Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis moneter yang berawal di Thailand. Hutang luar negeri para konglomerat kroni Soeharto menjadi berlipat-lipat karena jatuhnya nilai tukar rupiah. Hutang swasta ini dimungkinkan karena adanya liberalisasi ekonomi yang didukung oleh Bank Dunia pada masa sebelumnya. Pada saat kritis ini, IMF menawarkan bantuan untuk memulihkan kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia dengan beberapa syarat. Syarat-syaratnya IMF itu akan menghancurkan bisnis keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Jadi Soeharto punya 2 pilihan, ikut IMF yang waktu itu dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan luar negeri terhadap ekonomi Indonesia, atau melindungi kepentingan keluarganya dan kroninya. Dia pilih melindungi keluarganya. Akhirnya Soeharto tidak bisa mempertahankan kepercayaan dunia dan pihak-pihak yang selama ini menjadi pendukung setianya. Tapi yang penting itu tim ekonominya mundur. Satu. Kedua, Wiranto yang begitu loyal dan sebagainya mengatakan pada Soeharto praktis, Pak, kayaknya nggak bisa diselamatkan nih. 21 Mei 1998, Soeharto turun dari kekuasaan yang sudah dipegangnya selama 32 tahun dan digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Gerakan buruh Indonesia pun memasuki babak baru. Sebagai pengganti Soeharto, Presiden B.J. Habibie tetap harus mematuhi kesepakatan ekonomi yang dilakukan pemerintah terdahulu dengan IMF. Kesepakatan ini mendorong pemerintah untuk meliberalisasi ekonomi, seperti membatasi subsidi, menghapus tarif impor, dan menjual perusahaan-perusahaan milik negara, termasuk yang melayani kepentingan publik ke pihak swasta. Di pihak lain, Habibie mulai mengurangi hambatan utama yang dihadapi kaum buruh di bawah rezim Soeharto dengan meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 dan 98 tentang kebebasan berserikat dan mengorganisasi serta jaminan hak untuk melakukan perundingan bersama dengan pengusaha lewat keputusan Presiden nomor 83 yang ditetapkan pada bulan Juni 1998. Kalau dulu zaman Orde Baru cuma ada satu serikat buruh, SPSI. Setelah itu semua serikat buruh berhak mendaftarkan, harus daftar ulang dan berhak dibuat lagi. Ratifikasi ini membuat Federasi-Federasi Buruh Sektoral Dunia yang dikenal sebagai ITS atau GAF dan Konfederasi Internasional mulai dapat memainkan perannya dalam perserikat buruhan di Indonesia. Kebebasan ini juga membuat organisasi pekerja yang selama ini diakui pemerintah mengalami berbagai macam perpecahan. Yang namanya SPSI terakhir pada waktu itu sangat terasa dia sudah kehilangan jati diri sebagai gerakan buruh karena interference penguasa, ya pemerintah, militer dan partai politik sudah terlalu kuat ke dalam. Yang pada gilirannya dia nyaris mandul, dia sama sekali menjadi tidak independen. Nah, teman-teman melihat weak point yang terlalu luar biasa ini, kemudian menggagas perbaikan. Ada ide atau mungkin ada pemikiran dari organisasi internasional
bahwa SPSI itu status quo. SPS itu adalah government union. Ini pendapat mereka. SPSI itu belum menjamin kebebasan berserikat. Itu pendapat mereka. Mereka ini teman-teman saya, dulu ada 13 SPA digalang oleh teman-teman kami dari luar negeri dan dengan janji-janji untuk mereform SPSI. Tapi sebahagian juga orang bertahan, terutama kalangan politisi yang berpengaruh di dalam, tidak menghendaki perubahan ini. Gitu. Mereka tetap menginginkan status quo. 13 SPA itu mengirim surat bulan Agustus tahun 98. Itu mengirim surat kepada DPP SPSI memprotes keras kalau DPP SPSI tidak memperhatikan usul-usul dan tidak akan mengadakan pembaruan-pembaruan di dalam tubuh organisasi 13 SPA ini. Tapi dari 13 ini kemudian, ini tidak ada jawaban dari SPSI. 13 ini kemudian 10 itu ngotot. Nah, 10 itu ngotot, tidak dia jawab, kita harus bikin tindakan. Jadi jangan dibilang kita ini banci. Nah, kan gitu. Prinsipnya mereform itu setuju saya. Tapi yang saya tidak setuju pada saat itu, mereka keluar dari SPSI dan mendirikan dewan sendiri. Pada bulan Agustus, SPSI Reformasi mendeklarasikan diri di Hotel Bidakara bersamaan saat itu dengan event yang diselenggarakan oleh ILO tentangnya saya lupa event ILO itu, tapi sore harinya setelah event itu selesai kami susul dengan deklarasi, pembacaan deklarasi. Pada saat mereka terjadi pemberontak, membuat usaha baru, bahkan mereka mengadakan kongres pada bulan Oktober, saya dahuluin. Dia 5 Oktober kongres mereka untuk membentuk resmi sah. Tanggal 28 sampai tanggal 2 September, 28 September, seminggu setelah mereka deklarasi, kita bikin Muspim SPSI di Cilutu. Saya ingin tahu berapa jauh keterlibatannya atau pengaruhnya deklarasi itu dari daerah. Dan alhamdulillah semua daerah datang. Hasil yang mereka sepakat pada hari itu, pertama menolak ada SPSI Reformasi. Pada awalnya menjadi SPSI Reformasi itu seluruh sektor yang ada di SPSI lama itu semuanya sepakat untuk di SPSI Reformasi utuh itu tadinya. Tapi ternyata pada proses kemudian pergi itu tadi yang RTMM kembali ke RTMM tapi menyisakan yang makanan minuman gitu. Lalu SPMI metal itu kalau itu memang keluar dari SPSI Reformasi tapi juga tidak bergabung di Pasar Minggu, mendirikan sendiri karena mereka punya 5 sektor. Jadi sudah 5 sektor maka mendirikan federasi sendiri. Lalu transport masih menyisakan, transport udara masih tersisa di sini, tapi transport yang lain kembali ke Pasar Minggu gitu loh Bung. Dalam proses kongres pada waktu itu nampaknya banyak PR yang tidak terselesaikan gitu. Itu satu. Terutama anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu tidak terampungkan. Kemudian yang kedua, gagasan perbaikan gerakan buruh ke arah standar gerakan buruh universal nampaknya itu terkalahkan dalam perjalanan konsep ini sampai pada titik kongres. Itu terkalahkan dan terjadi pergeseran, itu hanya perebutan kekuasaan. Perkembangan yang terjadi pada Serikat Pekerja Logam, Elektrik, dan Mesin Reformasi misalnya, tidak lepas dari peran GAF.
Setelah menyatakan keluar dari FSPSI Reformasi, SPLM Reformasi berubah menjadi federasi yang mandiri dengan nama SPMI atau Serikat Pekerja Metal Indonesia. AMF atau Federasi Serikat Pekerja Metal Internasional mendukung seluruh proses perubahan ini dan menerima SPMI sebagai anggotanya. Dalam kongresnya yang kedua, SPMI berubah menjadi FSPMI. Proses semacam ini dialami pula oleh SP Farkes atau Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan yang berafiliasi dengan PSI atau Serikat Buruh Internasional Sektor Pelayanan Umum. Sementara itu, IFBWW atau Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Perkayuan Internasional memilih mempertahankan FSP Kahutindo yang menjadi federasi sendiri di luar FSPSI Reformasi. Hal ini juga dilakukan oleh ITS lain seperti ITGLWF Tuaro yang memilih mempertahankan keanggotaan SPTSK atau Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit yang juga keluar dari FSPSI Reformasi dan menjadi federasi sendiri. Dalam perjalanannya, FSPTSK ini mengubah diri menjadi Serikat Buruh Umum dengan nama SPN atau Serikat Pekerja Nasional. FSPTSK menjadi organisasi federasi sendiri, dan disitulah kami mulai dari tahun 1995 hingga sekarang yang sudah menjadi SPN, itu ada proses dari top down menjadi bottom up. Serikat Pekerja Nasional ini tidak lagi hanya menerima di sektor tekstil, sandang, dan kulit, tapi kita juga bisa menerima sektor industri, perdagangan, dan jasa lainnya. Sementara itu, UNI sebagai hasil penggabungan beberapa serikat buruh internasional yang melingkupi sektor perbankan dan keuangan, percetakan, grafik, media, pos, dan telekomunikasi, memilih Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia sebagai afiliasinya. Dan begitu UNI terbentuk hasil merger, ya kita sudah otomatis dianggap sebagai afiliasi dari UNI. Dan dengan berafiliasi itu luar biasa dukungan yang kita dapat, selain bentuknya program-program pendidikan, tapi juga solidaritas, kemudian juga pengalaman. EI atau Serikat Buruh Internasional Bidang Pendidikan dan IFJ, Federasi Serikat Buruh Internasional untuk para jurnalis, masing-masing mendekati PGRI dan Aliansi Jurnalis Independen, dua organisasi pekerja yang sudah ada di luar SPSI sejak zaman Soeharto. Sementara itu, IUF yang meliputi sektor pangan dan pertanian langsung mendirikan kantor perwakilan pendidikan di Indonesia. Itu adalah sebagai media, sebetulnya media pendidikan untuk serikat-serikat pekerja yang berpotensi untuk menjadi serikat pekerja yang baik di kemudian hari. Dan kita menganggap pada saat itu adalah serikat pekerja tingkat lokal atau tingkat perusahaan. Kenapa begitu? Karena struktur SPSI, karena pemimpinnya dipilih oleh pemerintahan, struktur itu sangat mengontrol kaum buruh, sehingga kita tidak melihat bahwa berhubungan atau mengafiliasi serikat pekerja di atas serikat pekerja lokal, itu akan menjadi sesuatu yang membawa kemanfaatan bagi kaum buruh di Indonesia. Oleh karena itu kita mendidik lokal-lokal, menghimpunkan mereka dengan serikat-serikat pekerja lokal lainnya, dan menyerahkan keputusan sedemokratis mungkin kepada mereka untuk membentuk sebuah federasi yang strukturnya demokratis dan kemudian secara keuangan dia juga mandiri. Setelah menyelenggarakan beberapa pertemuan dan konferensi bagi para pekerja dan serikat di sektor hotel dan pariwisata, kantor IUF Indonesia akhirnya mencapai sebuah hasil, yakni dengan terbentuknya serikat pertama yang mandiri untuk pekerja di sektor hotel dan pariwisata, namanya FSPM. Kita mulai pembukaan kantor itu sejak tahun 99, awal tahun 2000 itu. Dahulu banyak dikecam oleh Global Union Federation yang lain maupun dari pihak serikat-serikat pekerja yang di Indonesia pada saat itu sudah ada, termasuk SPSI. Kenapa mereka mengecam? Karena ada dua hal. Yang pertama dianggap bahwa IUF memecah belah kekuatan mereka, mengorganisir dan memberikan pendidikan bagi serikat pekerja lokal mereka.
Yang kedua,